Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, tema yang akan kita bahas bersama yaitu singkat sekali, jangan takut. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan pemahaman takut di dalam konteks Alkitab ada dua makna. Yang makna pertama secara baik, positif, dan makna yang kedua tidak baik. Nah, makna yang baik yang seperti apa? Pemahaman takut dalam makna yang baik, yang positif adalah dalam konteks menghormati Tuhan dengan menjalankan semua yang menjadi kehendak-kehendaknya. Konteksnya itu takut dalam pemahaman positif, dalam penghormatan kita kepada Tuhan untuk menjalankan semua kehendak-kehendaknya. Nah, sebagai contoh saja, ini disadari atau tidak oleh kita semua, kita sering melakukan takut pada Tuhan. Ketika kita hendak melakukan perjalanan jauh luar kota, kira-kira ada rasa takut tak? Pasti ada. Nah, untuk menutup, mengatasi rasa takut khawatir itu apa yang dilakukan? Doa. Ini betul. Ini pemahaman yang positif. Doa memohon dalam penghormatan kita agar Tuhan hadir, melindungi kita, agar Tuhan sendiri yang menuntun. Itu pemahaman takut. Ketika kita berupaya berusaha dengan usaha-usaha pekerjaan kita, pasti juga ada kekhawatiran bagaimana nanti kalau bangkrut. Itulah kita punya senjata. Senjata kita apa? Doa. Ketika kita masuk di dalam ujian, saya percaya pasti kita juga akan mengangkat di dalam doa kita. Dan itu pasti didukung oleh keluarga, orang tua, dan seterusnya. Inilah pemaknaan pemahaman rasa takut secara positif. Tetapi juga ada rasa takut secara negatif, saudara-saudara, yang juga sering terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing, yaitu merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau cedera. Bapak Ibu, ketika saya datang di bintang sel, di bintang selnya siapa? Om Tanto. Wah, ada dua anjing besar-besar. Sempat takut saya. Takutnya bagaimana kalau nanti menerkam sel besar-besar anjingnya. Tapi katanya sekarang sudah tidak ada yang besar ya. Adanya kecil. Nah, besok menjadi besar ya. Itu sebetulnya secara negatif rasa takut yang ada dalam hidup kita. Tetapi juga ketika kita gelisah, ketika kita khawatir, di sana pasti juga ada rasa takut. Ketika kita melihat anak kita yang baru saja akan kuliah, dia tidak begitu mahir mengendari sepeda motor, dan sekarang di luar kota harus sepeda motor, khawatir enggak? Pasti ada rasa khawatir. Engkau gig, orang Jawa mengatakan begitu. Gig apa? Gig jatuh, gig kecelakaan. Demikian juga ada rasa takut dalam konteks negatif adalah tidak berani berbuat. Saudara-saudara, adakah yang berani sendirian tengah malam gelap berjalan melewati kuburan? Oh, tidak ada yang berani. Ada yang berani? Ya, tidak usah kuburan. Di gereja ini saja, tengah malam dalam kondisi gelap sendirian di sini berani. Tapi kita pasti banyak yang khawatir. Biasanya tengah malam keluar ke belakang, ke kamar mandi, tidak apa-apa. Sore-sore
melihat film horor, apa yang terjadi? Mau ke kamar saja minta diantar, mau ke belakang apalagi minta ditunggoni, gara-gara melihat film horor. Tidak usah jauh-jauh. Di sini sudah mulai ada latihan paduan suara ya, untuk persiapan Natal ya. Sampai malam kira-kira jam 8 malam, pak, mati lampu. Apa yang terjadi? Spontan teriak, wah, hanya ketakutan. Ya betul. Saudara-saudara yang terkasih, itu wajar terjadi. Itu wajar dan itu selalu kita rasakan, baik takut secara positif maupun takut secara negatif. Lukas 2 ayat 10. Dan saudara-saudara, dalam khotbah saya nanti saya akan menghubungkan juga Lukas 2 ayat 10, ayat 11 dan ayat-ayat lainnya. Karena kalau hanya berhenti ayat 10 ini tidak bunyi. Nah, bunyinya di ayat 11. Lalu diperlengkapi, dikuatkan dengan ayat lainnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang terkasih, saya percaya panjenengan tahu karakter para gembala pada waktu itu. Dia punya rasa takut enggak? Tidak, dia termasuk orang yang pemberani. Berani. Di tengah-tengah padang belantara, dia mengembalakan domba. Kalau malam, dia membuat seperti pagar begitu. Domba disuruh masuk, dia membuat perapian karena suatu itu dingin. Lalu mereka santai, istirahat. Bahkan ada pembagian tugas. Ada sebagian yang tidur, ada sebagian yang berjaga-jaga. Di tengah kegelapan mereka tidak takut. Terlebih mereka para gembala ini berani mengorbankan nyawanya. Ketika ada ancaman serigala datang, dia ini termasuk pemberani luar biasa, para gembala ini. Tetapi pada saat hari itu, di dalam konteks ayat itu, jangan takut, sehingga terjadi ketakutan bagi para gembala itu. Itu yang dialami para gembala, ketakutan yang supranatural. Apa itu supranatural? Supranatural itu adalah suatu peristiwa yang ajaib, bahkan ada nada gaibnya, sulit dinalar, dan itu terjadi. Itu supranatural. Mari kita lihat, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, panjenengan pasti punya jam doa, betul? Tengah malam, bahkan ada yang menggunakan jam 12 malam doa, gitu ya? Ada ya? Tahu-tahu tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan. Apa yang terjadi? Takut nggak? Pasti takut. Kaget. Wah, nabrak. Pasti dikira setan. Seperti ketakutan para murid waktu berlayar itu. Tuhan Yesus berjalan di atas air dengan baju yang putih. Setan. Ketakutan gitu ya. Ini adalah penampakan supranatural. Pasti kita tahu. Pernah didatangi setan? Pernah? Belum. Nah, kalau jawabnya belum, berarti mau gitu ya. Mau. Tidak. Ketakutan itu yang dinamakan ketakutan supranatural. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan lihat beberapa peristiwa. Pada waktu itu ternyata dalam rangkaian Natal ada orang-orang yang mengalami takut supranatural
Mari kita lihat Sakaria di dalam Lukas 1 ayat 11. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah bakaran. Sapa sing rapi dalam jubahnya putih, langsung berdiri di kanan dia. Sapa sing rapi. Dan bagaimana reaksi Sakaria ayat 12? Terkejut dan menjadi takut, mungkin seperti saya ini mungkin ya. Lalu mundur-mundur gitu. Dan bagaimana rasa takut itu yang dialami oleh manusia selalu ada kabar baik. Ayat 13. Jangan takut hai Sakaria, doamu telah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak dan beri dia nama siapa? Yohanes. Luar biasa. Ada kabar sukacita di balik ketakutan itu. Demikian juga saudara yang dialami oleh siapa yang bernama Maria. Lukas 1 ayat 28 bisa dikatakan tiba-tiba malaikat masuk rumah. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Siapa orangnya tidak tahu. Dalam ketakutan itu malaikat Tuhan memberikan suatu sukacita, ketenteraman. Di dalam ayat 29 Maria terkejut. Terkejut itu adalah reaksi dari ketakutannya. Dan ayat 30, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan ternyata saudara-saudara kontak kita saat hari ini, ketakutan supranatural pun juga dialami oleh para gembala. Dia seorang yang luar biasa berani. Tetapi ketika dia berhadapan dengan suatu penampakan yang supranatural, dia ketakutan. Di dalam Lukas 2 dimulai dari ayat 9. Dalam situasi gelap gulita hening, tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah malaikat bersinar. Lalu disusul dengan banyak malaikat yang memuji Tuhan. Dalam ketakutan ada sukacita. Ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketakutan Sakaria, Maria dan juga para gembala itu adalah ketakutan supranatural. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, solusi atas ketakutan kita. Dan itu yang diberikan juga kepada para gembala. Di dalam ayat 10, ayat 11 saya ulangi kembali. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan bagaimana respon para gembala? Respon para gembala bisa kita lihat di dalam ayat 15. Ayat 15 yang B. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Oleh karena semangatnya, usahanya, dia tinggalkan domba-dombanya. Dia pergi atas tuntunan Tuhan sampai kepada tempat yang ditentukan. Dan saudara, kesimpulan saya dari langkah para gembala itu adalah peristiwa Natal tidak akan punya makna apa-apa bagi para gembala yang ketakutan itu. Apabila mereka tetap takut dan tidak merespon untuk melangkahkan kakinya keluar dari rasa takut itu, menjumpai Sang Juru Selamat.
para gembala itu tetap akan di dalam ketakutannya. Tetapi puji Tuhan kita bisa melihat, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu artinya apa? Dia keluar dari ketakutannya. Dia meninggalkan ketakutannya dan melangkahkan kakinya menjumpai Sang Juru Selamat ini. Sehingga ketakutannya diganti dengan sukacita yang sangat amat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Saudara-saudara, pemaknaannya apa? Dan ini menjadi pemahaman spiritualitas kita dari makna hari ini. Hari ini menunjukkan bahwa kepercayaan Kristen bukan didasarkan suatu anggapan, bukan didasarkan suatu dongeng atau mitos, tetapi kepercayaan Kristen itu didasarkan pada peristiwa nyata sejarah dunia ini. Hari ini di mana? Di dunia ini. Hari ini di dunia ini. Dan pada waktu saat itu adalah di daerah Yahudi. Dan lahirnya di Bethlehem. Hari ini, saudara, itu yang selalu saya tekankan. Kalau saya kataksasi pada para pemuda, Tuhan Yesus itu betul-betul datang ke dunia, apa tidak? Datang, Pak, buktinya apa? Buktinya apa, Bapak Ibu? Saudara-saudara, buktinya apa? Sebentar lagi setiap tanggal 25 Desember kita akan memperingatinya, yang kita hayati bersama sebagai kelahiran Tuhan Yesus di dunia, dalam sejarah dunia ini. Dan itu diakui oleh dunia. Bahkan tidak hanya dunia, kalender Indonesia juga setiap tanggal 25 Desember merah, betul? Pernah Bapak Ibu nangguri kalendernya di Indonesia tanggal 25 Desember hitam? Pernah? Tidak pernah. Itu suatu bukti bahwa dia benar-benar ada hari ini di sini, di dunia. Bukan dongeng, bukan mitos. Bukti yang kedua apa? Dalam pengakuan iman rasuli Pontius Pilatus. Mungkin kita yang kritis akan memandang, mengapa Pontius Pilatus dimasukkan di dalam syahadat pengakuan iman rasuli kita orang Kristen? Ini kan orang kafir, ini kan orang penuh dosa yang menyalahkan Yesus. Mengapa masuk? Itu sebetulnya mempunyai makna sebagai sejarah, bukti secara otentik bahwa Allah pernah hadir hari ini di dunia ini dalam pemerintahan. Siapa memimpin? Gubernur Pontius Pilatus. Bisa berpikir bahwa peristiwa keselamatan Allah datang ke dunia ini peristiwa yang benar, yang sungguh terjadi dan real, dan itu buktinya adalah sejarah dunia ada di dunia ini. Itu pemaknaan daripada hari ini. Dan kalau kita perhatikan, hari ini telah lahir. Ini juga sebenarnya untuk menangkis, melawan konteks cara pemahaman mitos atau pemahaman cerita-cerita waktu itu, bahwa para dewa itu datangnya tidak melalui kelahiran. Dewa-dewa yang mereka percaya datangnya di ujuk-ujuk datang ke dunia. Tidak seperti Allah. Allah datang melalui peristiwa bayi lahir. Dan itu pemaknaannya apa? Bahwa apa yang dilakukan Allah itu melalui peristiwa lahir menjadi bayi, itu dia sedang menjalankan hukum alam. Hukum alamnya bagaimana? Hukum alam, setiap orang yang hadir di dunia harus melalui kelahiran seorang bayi, betul?
Oh, panjenengan melalui proses kelahiran apa lalu ujuk-ujuk datang? Melalui proses kelahiran ya. Ada yang tidak melalui proses kelahiran? Tidak ada. Ini hukum alam. Siapa manusia yang datang ke dunia ini harus melalui proses kelahiran seorang bayi. Kecuali siapa? Kecuali Adam dan Hawa. Kecuali itu kekecualian. Tetapi setelah itu semua manusia termasuk kita harus melalui kelahiran seorang bayi. Dan itu hukum alam yang Allah lakukan. Demikian juga Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang taat, Tuhan yang tertib. Maka ketika datang ke dunia tidak seperti para dewa langsung ujuk-ujuk datang, melalui juga proses kelahiran seorang bayi. Yang dipakai siapa? Maria, perempuan. Bisa nggak Allah datang melalui proses kelahiran seorang bayi? Yang dipakai adalah laki-laki melahirkan bayi, bisa? Bisa, karena Allah Maha Kuasa. Apa yang Allah inginkan bisa terjadi, tetapi itu menyalahi aturan. Allah adalah Allah yang tertib, yang taat. Sehingga yang dipakai adalah perempuan yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Melalui proses 9 bulan menjadi bayi berdarah daging, menjadi bertumbuh dewasa hingga usianya 30 tahun, benar-benar menjadi manusia. Pertanyaan berikutnya, bisa dalam proses penebusan dosa Allah tidak melalui menjadi manusia, tapi langsung menjadi binatang? Bisa menembus dosa manusia dengan binatang? Bisa, karena Allah Maha Kuasa. Tetapi persoalannya, apakah manusia mau menerima proses penebusan itu? Ya, katakan seperti kera yang mirip-mirip dengan manusia, pasti terjadi penolakan. Semua manusia menolak. Untuk itu Allah memakai cara yang bisa diterima oleh manusia menjadi manusia melalui proses kelahiran. Saudara-saudara yang terkasih, lahir bagimu. Artinya bagimu apa? Bagimu itu adalah menunjukkan kepada kehidupan personal kita, pribadi kita. Sehingga keselamatan itu bersifat personal, pribadi, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Kalau saya percaya, pasti istri saya percaya masuk surga, pasti istri saya juga akan masuk surga. Begitu? Belum tentu. Pasti anak-anak saya juga masuk surga. Begitu? Belum tentu. Karena apa? Karena keselamatan itu sifatnya adalah pribadi, personal, bagimu. Nah, ketika kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kita harus datang. Tidak bisa, saya izin dulu ya, saya sedang mancing ini, saya sudah di tengah-tengah sungai, saya izin tidak ikut sakramen perjamuan. Harapannya izin bisa dicatat, nanti saya bisa menerima pemeliharaan iman. Dan bisa. Izin ya izin, kan begitu ya. Izin ya izin, urusan lain. Apalagi titip salam untuk Tuhan Yesus, bahwa ini kurang ajar. Tidak bisa. Kalau kita ingin dirawat rohani kita datang ke gereja dalam ibadah kita. Kalau kita ingin Tuhan hadir memberi apa yang kita minta, kita sendiri harus datang dalam doa kita. Tidak bisa diwakilkan. Bagimu, keselamatan itu menunjuk kepada pribadi kita masing-masing. Tidak bisa diwakilkan pada istri kita, anak kita. Bisa jadi istri kita masuk surga, tetapi suami
masuk neraka. Karena apa? Karena izin tadi, alasannya mancing tadi, bahkan titip salam terus, tidak pernah hadir hidupnya untuk Tuhan. Lalu berikutnya adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ayat 11. Tugasnya apa juru selamat itu di dunia ini? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di kolong langit tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Dia. Dia itu adalah Yesus. Ini adalah tugas pekerjaan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dan inilah yang membedakan iman kita dengan iman agama-agama atau kepercayaan lain. Di dalam agama Kristen, iman tentang hal surga atau neraka itu hal yang pasti. Sehingga setiap orang Kristen yang meninggal tidak akan didoakan semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Tidak. Tetapi itu terjadi bagi agama-agama lain. Semoga diterima di sisi Tuhan. Itu membuktikan apa? Tidak ada kepastian untuk surga. Maka selalu didoakan terus agar bisa masuk surga. Tetapi di dalam kekristenan kita tentang hal surga itu pasti, karena Allah telah datang sendiri dan memberikan pengertian, kepastian yang benar. Sehingga bersukacitalah kita, bersyukurlah kita yang telah mengambil pilihan yang benar dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu Advent. Kita memasuki minggu Advent, yaitu masa kita mempersiapkan diri menyambut Natal, kedatangan Tuhan Yesus, bahkan juga kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman nanti. Oleh karena itu pesan firman, jadilah seperti para gembala, berani melangkahkan kaki menjumpai Sang Juru Selamat itu. Sehingga apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita yang membawa rasa takut kita, upayakan untuk keluar dan melangkahkan kaki menjumpai Sang Juru Selamat itu, agar ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Amin.